Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nutu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa atiqu. Wa qad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, bersyukur kepada Allah merupakan suatu aktivitas kewajiban bagi tiap-tiap orang muslim. Karena dengan adanya kita mau bersyukur terhadap nikmat Allah, Allah akan menambah pada kita. La in syakartum wa la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu sekalian bersyukur, niscaya aku Allah akan menambah. Segalanya ditambah oleh Allah. Kesehatan, kesempatan, kekuatan dan keimanan itu akan ditambah oleh Allah apabila mau bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, baik sedikit maupun banyak. Selalu kita syukuri nikmat-nikmat Allah tersebut yang telah diberikan kepada kita semua. Namun sebaliknya, apabila ingkar, ingatlah bahwa adabku adalah sangat khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Olehnya itu, nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa menghadiri kewajiban kita, yaitu amrin jami', dalam keadaan sehat wal afiat, tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan suri tauladan terhadap kita semua, dan kita mau mengikuti jejak Rasulullah SAW. Dan semoga kita sebagai umat Rasulullah SAW selalu mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Para saudara jamaah sekalian, Allah menciptakan manusia dan jin itu diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Adapun kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku jadikan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepadaku Allah. Pada hakikatnya kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka Allah menciptakan pada kita semua ini diciptakan dalam keadaan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Niscaya kami Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Bentuk tubuh kita, struktur tubuh kita lebih baik daripada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Karena manusia ini diberi dua potensi, yakni potensi akal dan nafsu. Dengan akal, manusia dapat berpikir, dapat menganalisis, dapat mengevaluasi, sehingga mengerti dan memahami yang baik dan yang tidak baik, yang benar dan yang tidak benar, yang halal dan yang haram, mengerti kewajiban-kewajiban ibadah kita masing-masing. Sementara nafsu adalah sebuah alat
yang mampu memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada kita untuk mewujudkan terhadap apa yang kita cita-citakan atau kita inginkan. Berbagai macam cara, karena nafsu itu sifatnya ada 3, yaitu nafsu yang jelek, berbagai macam cara dari hal. Pokoknya yang penting tercapai cita-citanya walaupun dengan jalan haram dikerjakan. Itu adalah nafsu. Yang kedua adalah nafsu hasanah. Dia selalu berpikir untuk bagaimana cara memperoleh apa yang kita cita-citakan dengan hal-hal yang baik. Sedangkan lawwamah adalah pelimpan. Lawwamah ini adalah sifat yang dimiliki oleh para munafik. Namun kita tidak tahu siapa yang munafik di antara kita, dan kita tidak boleh menuduh orang itu munafik. Apabila orang tersebut tidak munafik, maka kemunafikannya itu akan kembali pada dirinya sendiri. Allah memberikan nafsu pada kita. Apabila akal mampu mengendalikan terhadap nafsu kita, maka dinilai oleh Rasulullah SAW orang yang berpikir cerdas. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang terdapat di dalam hadis At-Tirmidzi dari Abi Ya'la, an Abi Ya'la Sadad bin Aus, anin Nabi SAW qala al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajisu man atba'a nafsahu wa tamanna 'ala Allah. Dari Sadad bin Aus, dari Abi Ya'la Sadad bin Aus, dari Nabi SAW bersabda, al-qayyis, orang yang cerdas adalah orang yang mampu membangun dirinya, mampu mengendalikan nafsunya, dan beramal untuk nanti setelah mati. Amal ini sebagai persiapan, sebagai bekal kita dalam perjalanan dari alam barzakh menuju alam akhirat. Karena kita sama-sama ketahui bahwasanya setiap anak Adam meninggalkan dunia ini sudah putus amalnya. Illa bisalasin, kecuali 3. Yang pertama adalah amal jariyah. Bapak ibu punya uang 1.000, 2.000 atau 3.000 disimpan di masjid, atau masjid lagi membangun, sumbang semen atau sumbang paku dan segalanya itu untuk kemakmuran masjid. Ini termasuk amal jariyah. Selama masjid dipakai, maka pahalanya mengalir terus. Ini sebagai bekal. Atau anak yang soleh, anaknya yang selalu mendoakan terhadap kedua orang tuanya. Segala sesuatu amalan ibadah seperti sedekah itu diniatkan untuk kedua orang tuanya, atau badal dihajikan. Orang tuanya belum haji, mampu sudah haji, maka dihajikan kedua orang tuanya. Ini termasuk amal jariyah, amal sebagai bekal nanti di akhirat kelak. Dan ilmu yang bermanfaat. Yang dikatakan ilmu yang bermanfaat bukan ustadz saja, Bapak Ibu. Bapak di dalam suatu organisasi, mari kita bersama-sama membaca bismillah. Ini mengajak dan semua ikut baca bismillah. Apa lafaz bismillah ini sebagai amal jariyah kita, karena ilmu yang telah diberikan pada semua orang. Nah, jadi bukan dari materi saja, semuanya mudah kita untuk beramal jariyah. Maka putus semua amalannya. Maka dari itu, karena putus amalannya, maka kita yang hidup pada saat ini, keluarganya terutama yang nasab, selalu berusaha membaca surat-surat Al-Quran, paling tidak membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Itu dikirimkan untuk orang-orang yang sudah meninggal, atau membaca surat Al-Mulk. Karena keutamaan surat Al-Mulk itu adalah yang bisa meringankan adab di dalam kubur. Karena kita tidak tahu
keluarga kita yang telah meninggal itu diadab dalam kubur atau tidak, kita tidak tahu. Maka dari kita yang hiduplah pada saat ini, dari keluarganya itu selalu berusaha semaksimal mungkin dalam sholat 5 kali dalam sehari itu minimal 3 kali setelah sholat duhur, sholat asar dan maghrib membaca surat At-Tabarok atau surat Al-Mulk yang dikirimkan pada keluarga kita yang telah meninggalkan kita. Itu sebagai bekal orang tua kita, sebagai bekal untuk menuju alam akhirat. Karena menunggu di alam barzah itu sangat panjang penungguannya. Kalau selamat berarti mendapatkan nikmat kubur, maka tidur selama-lamanya sampai hari kiamat. Tapi kalau tidak, akan dapat azab kubur, maka akan menderita sampai nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Maka dari itu, sebagai rasa kasih sayang kita kepada orang-orang tua kita yang telah meninggal, mari kita berusaha semaksimal mungkin mengaji untuk kedua orang tua kita, untuk keluarga kita yang telah meninggalkan kita. Karena ini sebagai bekal beramal. Nah, maka apabila kita mampu, akal kita mampu mengendalikan terhadap nafsu kita, maka dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba-hambaku atau jiwa-jiwaku yang tenang, kembalilah kepadaku dan ridho dan ridhoi. Allah ridho, kita juga ridho, dan berkumpullah dengan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ini panggilan Allah. Dimasukkan ke dalam surga apabila kita mampu mengendalikan nafsu kita. Tapi sebaliknya, apabila nafsu telah mengendalikan pada akal kita, maka dikembalikan oleh Allah pada serendah-rendahnya makhluk. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian dikembalikan oleh Allah lebih rendah, serendah-rendahnya makhluk, lebih rendah daripada kehidupan hewan. Itu bahkan lebih sesat lagi. Kenapa? Selalu mengikuti hawa nafsunya. Wal ajizu man atba'a nafsahu wa tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kosong dengan harapan kosong kepada Allah. Maka dari itu, mari kita sebagai orang iman, orang yang telah diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah, dipilih oleh Allah. Namun pilihan Allah ini ada 3 karakter yang akan ada pada diri kita. Maka kita tinggal nanti evaluasi. Kalian di dalam surat Al-Fatir itu dijelaskan, summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina wa minhum zaliman li nafsi wa minhum muqtasida wa minhum sabiqum bil khairat bi'nillah. Kemudian Allah mewariskan kitab Al-Quran terhadap hamba-hambaku yang telah aku pilih. Orang Islam ini merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dihidupkan, hidupnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun faminhum dari malinafsi, sebagian dari mereka ada yang menganiaya pada dirinya sendiri. Sudah tahu kewajiban tidak dikerjakan, sudah tahu dosa malah dikerjakan. Ini yang dimaksud dengan menganiaya pada dirinya sendiri. Dan di akhirat kelak dijelaskan ketika memasuki jisru jahannam, satu dirok, maka dia jatuh ke dalam neraka wail. Jalannya neraka wail dari Sirat itu, dari jisru jahannam itu 70 tahun perjalanan sampai jatuh ke neraka wail. Yang kedua adalah muqtasidah. Muqtasidah ini sedang-sedang saja. Salat tidak pernah bolong-bolong, puasa tidak pernah bolong-bolong.
Hablum minannasnya juga bagus, tapi maksiatnya juga bagus. Sehingga turunlah surat Al-Ghasyiyah, wujuhu yawma idin khasi'ah amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Yang kedua dalam muka sudah bagus sholatnya, tidak pernah bolong. Hablum minannasnya, silaturahimnya bagus, tapi maksiat juga bagus. Akhirnya muspro, bangkrut. Maka turunlah ayat surat Al-Ghasyiyah, wujuhu yawma idin khasi'ah. Nanti ada beberapa wajah yang tertunduk merasa menyesal. Kenapa menyesal? Amilatun nasibah, amalannya sia-sia. Karena sudah amalannya sia-sia, taslan narul hamiyah, akan dimasukkan dalam neraka hamiyah. Neraka hamiyah itu di bawahnya neraka wail. Itu. Maka dari itu mari kita berusaha semaksimal mungkin, karena iblis berbagai macam cara mengganggu anak Adam agar anak Adam itu masuk ke neraka sebanyak-banyaknya. Maka umpamanya kita selalu berbuat maksiat, maka banyaklah bertobat kepada Allah. Karena kita tidak akan terlepas dari berbuat maksiat. Bahkan di dalam riwayat An-Nasa'i itu, manusia itu setiap harinya itu lebih dari 2.500 berbuat maksiat. Wudu dan sholat itu sebagai penghapus dari kemaksiatan tersebut. Dan untuk yang lainnya memperbanyaklah sholat-sholat sunnah, agar kita mempunyai modal, mempunyai tabungan, sehingga kemaksiatan-kemaksiatan yang kita peroleh itu, yang kita kerjakan itu bisa tertutupi dengan perbuatan baik kita, dengan sholat-sholat kita. Maka mari, karena kita ini adalah orang yang diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah, dan dijamin oleh Allah. Sewaktu-waktu kita yang meninggalkan dunia ini, dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah. Hal ini dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 13. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Barang siapa yang taat Allah dan taat Rasulnya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Keadaan dalam surga mengalir beberapa sungai, demikian itulah merupakan suatu keuntungan yang sangat besar. Maka dari itu mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga waktu ke waktu keimanan kita semakin meningkat, yang pada akhirnya Allah semakin cinta pada kita. Kalau Allah cinta pada kita, yughfir lakum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apabila Allah telah cinta pada kamu sekalian, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Alhamdulillah, semuanya dari Allah, kita kembalikan pada Allah. Wa rabbukum wa nafani bima fi minal ayati wa dzikri hakim. Innahu ta'ala jawadun